Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga para siswa sekalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa senantiasa bersyukur atas anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta berdoa dalam setiap kegiatan kita. Sekarang kita akan belajar materi pelajaran prakarya kelas 8 bab 2, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Cakupan pembahasan kita pada bab 2 ini adalah yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang media penghantar komunikasi. Dan yang terakhir adalah perencanaan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode berikut. Yang pertama yaitu 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Untuk periode kedua adalah tahun 2900 sebelum Masehi, yaitu diperkenalkan oleh bangsa Mesir kuno dengan menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol digabungkan, maka akan mengandung arti tertentu, ya. Kemudian tulisannya pun lebih maju dibandingkan dengan bangsa Sumeria. Periode berikutnya adalah 500 sebelum Masehi. Pada masa ini manusia sudah mengenal serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat ini digunakan untuk menulis sebagai kertas. Mereka menggunakan serat papirus sebagai kertas lebih kuat, lebih fleksibel dibandingkan dengan tanah liat. Makanya digunakan untuk sebagai media informasi. Periode berikutnya adalah 105 Masehi. Masa ini Cina sudah menemukan kertas yang dibuat dari bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan sehingga menjadi kertas. Penemuan ini juga memungkinkan mereka bisa melakukan pencetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah sistem cap. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu mengenai media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi digolongkan menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno. Yang kedua adalah media komunikasi pada masa modern. Untuk media komunikasi masa lalu atau kuno, yaitu diantaranya yang pertama adalah kentongan, kemudian daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet, ya, trompet tanduk hewan maupun trompet keong, asap, kemudian serat papirus, dan piktograf. Itulah media komunikasi yang digunakan pada saat zaman kuno atau masa kuno, masa lalu. Alat komunikasi masa lalu yang pertama kentongan. Sebenarnya ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gawotalo, dan Yogyakarta. Sedangkan fungsi dari kentongan itu sendiri berfungsi untuk memberi informasi yang telah atau akan terjadi sesuatu, sehingga pada zaman dahulu menggunakan kentongan.
Daun lontar digunakan pada masa lalu untuk berkomunikasi. Pada zaman ini sudah sedikit lebih maju, yaitu dikenal pada zaman Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Adapun fungsi dari daun lontar pada saat itu yaitu digunakan untuk menulis surat. Pada umumnya pada saat itu naskah lontar dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sedangkan di Sulawesi Selatan, penulisan daun lontar disebut dengan lontara, yang panjangnya bersambung mirip kaset gulungan. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang untuk menciptakan bunyi. Dia juga berfungsi untuk sebagai tanda pergantian jam pelajaran sekolah dan juga digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia. Burung merpati atau lebih dikenal dengan merpati pos. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Karena sifat dari burung ini cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak jauh. Adapun makanan dari burung merpati ini adalah yaitu kalium karbonat dan minyak ikan, sehingga tubuhnya kuat, sayapnya kuat untuk bepergian jauh. Rata-rata burung merpati ini merupakan hasil perkawinan silang antara ras Jansson dan Delbar dari Belgia dengan ras unggulan lainnya. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Media komunikasi berikutnya yang digunakan pada zaman kuno adalah yaitu trompet. Trompet ada dua macam, yaitu terbuat dari tanduk hewan dan trompet keong. Yang mana fungsinya adalah yaitu untuk menandai atau dimulai atau berakhirnya kegiatan tertentu. Kemudian pada zaman dahulu ketika pada saat perang untuk menandai perintahnya yaitu dengan menggunakan trompet. Media komunikasi berikutnya adalah asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Media komunikasi yang digunakan pada saat zaman kuno terakhir adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat memfasilitasi para siswa-siswi semua untuk belajar bersama di rumah. Akan tayang berikutnya yaitu video pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi pada saat zaman modern. Atas atensinya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.